mau ketemu Raja Puri Agung kelihatan. Tapi kalau keluarganya ada yang nakal gitu, dia dilebarin begini tuh. Boleh juga. Kalaupun goyang, tapi dia nggak roboh ya. Nggak roboh. Oh. Nah inilah fleksibilitasnya. Itu dari sisi pondasi ya. Hijau itu khusus untuk dia disangka. Oh, sama. Di pura. Raja Oh, hijau. iya. Jadi kalau Bali angku-angku dulu baru masuk. Normanya seperti itu ya. Di tempat depan itu langsung dapur, Iya. masuklah. Nah, tadi ditanyakan kenapa bangun-bangun Bali agak apa namanya katakanlah tahan gempa. Tahan, iya. Pengalaman tahun 17 ini rata bangunan hampir seluruh Bali ini rata dengan tanah. Mungkin Tahun 1700 ini ya, Bali rata. bukan tahun 1917. Oh, 1917. Waktu Gunung Batur itu. Oh, Gunung Batur. Gempa yang besar sekali. Kalau kita dari sini melihat laut masih bisa. Ya. Aduh. Kemudian tidak ada bangunan utuh satupun. Nah, karena itu akhirnya dibuatkanlah fleksibel sedikit. Kalau ini ada sekitar 4 skala Richter sampai 5 tidak roboh ini. Tahan gempa kan. Jadi kalau 5, sekian skala Richter, padahal tiang-tiangnya kecil-kecil ya Pak Coko? Kecil, tetapi cuman ada sedikit dibuat arsitektur Bali Yang fleksibel ya, yang independen dia, independen. Iya. kaku, Tidak kaku. tidak kuat sekali gitu, tidak seperti beton. Kalaupun goyang, tapi dia nggak roboh ya. Tidak roboh. Nah inilah fleksibilitasnya. Itu dari sisi pondasi ya. Kemudian juga dibuat jendela yang besar-besar. Oh. Kenapa? Nah ini kan maklumlah ada yang punya AC dan yang punya AC. Oh. Biar sehat di dalam. Dapat udara dari luar. Pondasinya kuat, ini fleksibel, udah itu jendelanya besar-besar. Nah ini kemudian mengarah ke bentuk juga. Kalau umpama bangunan Bali, ciri khasnya kan batu bata. Batu bata. Kemudian ada Batu telanjang gini kan, batu yang tidak diplester. udah kelihatan. Oh ini Rumah Bali. rumah Bali. Iya, jadi identitas. Identitas sekali. Kemudian kalau lebih kita punya, hati dana sedikit ya diukir, gitu lah. Nah, dibuatlah keindahan. Lalu ini juga connectingnya terbuka, tidak ada pagar yang tinggi. Ini kan di Puri. Kita tidak di Puri. Kalau Rumah Mas ini ya. katakanlah dibatasi oleh Tembok. tembok yang besar. Iya. Yang tebal di barat, di selatan, semua di seluruh ini. Tapi dalamnya ini Terbuka. Oh. artinya menunjukkan kerukunan, kebersamaan, juga suatu saat kita bisa berkumpul dengan mudahnya lah, saling tolong menolong, bantu membantu gitu. Karena kegiatan adat di Bali kan sangat padat sekali kegiatan apapun itu sehari-hari juga kita katakanlah bertemu sekali dengan keluarga yang lain, ada kerukunan kebersamaannya, itu yang utama juga. Kalau atap, Ya. saya lihat juga kan nggak tinggi. Ini Begini perkembangan. Nah sekarang dengan dulu kan beda ya. Ya. Dulu itu atap ini pakai alang-alang. pakai alang-alang ya. Nah kemudian akhirnya berkembang menjadi genteng. 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 Nah ini kenapa alang-alang banyak dulu, akhirnya karena tidak punya alang-alang ada pakai seng tuh. Karena mungkin hutan alang-alangnya habis dibikin bangunan. Dipakai bangunan, pakai hotel ya. Pakai hotel ya betul. Sekarang Rumbia pakai itu kan genteng. alang-alang dengan atap rumbia. Benar. Beda dengan kalau di pura, di Merajan atau di Sanggah itu pakai ijuk, Ijuk. hitam itu. Jadi di desa masih ada yang pakai alang-alang ya? Banyak yang masih. Masih, ya. Juga Ijuk juga ya? banyak. Ijuk itu khusus untuk dia di Sanggah, Oh, di Sanggah. Pura, Di di Pura, Merajan oh, itu ijuk. Kalau di rumah biasanya pakai genteng atau pakai alang-alang. Alang-alang. Inilah. Nah sekarang tentu etika juga ada. Ini informasi kecil lah. Ya. Umpama contohnya kita punya anak perempuan atau istri yang tatang bulan begitu. Iya. Ya tentu Sedang ada halangan? Ya tidak boleh digedong, pasti di tempat
Ada tempatnya khusus? Bukan tempat khusus, tapi di selatan. Oh, di selatan. Oh, enggak, tidak boleh ada tinggal di sini. Kita anggap di utara ini adalah tempat-tempat utama suci gitu. Dan dekat dengan kepala dengan Merajan. Jadi ditinggalkan baik tidur maupun kegiatan adanya di kaki. Benar. Di depan. Begitulah etika yang mana itu bangun itu udah menunjukkan bagaimana etika kita harusnya bersikap begitulah. Cok, kalau saya nih atau teman-teman saya orang Jakarta atau orang Jawa Barat, orang mana saja nih, buat sahabat-sahabat Iwa yang mau mengadopsi misalnya meniru arsitektur Bali, sebetulnya sebagai bukan orang Bali, itu boleh atau tidak? Ada aturannya enggak tuh? Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi ini kan hanya bangunan saja. Ya, bangunan saja. Hanya rumah saja kan. Nggak mungkin lah seluas ini kan puri gitu. Boleh ya. Ya artinya kan aspek keindahannya, kemudian tadi seninya, ukirannya. Walaupun pada akhirnya orang, loh Pak Miing orang Bali. Oh bukan, saya cuma senang aja misalnya gitu. Boleh ya? Boleh. Saya sedikit tambahkan ini. Baik, Pak Cok. Ini mungkin Pak Miing kan melihat dasar-dasarnya tinggi. Kalau banjirnya itu memang masuk ke sini banjir? Bukan, seandainya banjir 50 cm itu umpama ini tidak kena lantai. Jadi maksudnya filosofinya itu kenapa ini lantainya tinggi? Karena dikhawatirkan atau mengantisipasi banjir. Ini kalau di adat lain mungkin ada tiang-tiang tinggi. Hindari Matang Buas. Kalau di sini kan di Jawa, di Bali hampir sama. Maksudnya sering ada banjir dan sebagainya. Tinggi airnya 40 cm, di sini enggak kena. Tapi ini di kawasan ini kan saluran airnya juga baik ya? Baik. Nah artinya akhirnya diadopsi semua begitu. Selalu gedong Daje ini lebih tinggi daripada gedong Dangin, Bali Gede, dan Bali-Bali lain selalu. Maka strukturnya begini. Ya, tidak selalu sama tinggi, enggak. Coba mungkin lihat dia lebih tinggi ini daripada yang lain. Itu maka itu sekarang ada pembagian. Wah, saya anak pertama, saya di Gedong. Anak kedua, saya di Loji Timur. Saya anak ketiga Loji Barat. Saya paling kecil Loji Selatan. Makanya pembagian begitu warisan artinya hak untuk tinggal di rumah masing-masing itu sudah ada. Walaupun dia mampu untuk bangun rumah di luar. Betul. Kalau dia mampu silahkan bangun baru, dia sendiri jadi raja dan pemilik rumah, tetapi dia pasti punya keturunan lagi. Keturunan itu tetap pembagian seperti itu. Berkembang. Ya. Untuk Sobat Iwa TV, kita kalau simak baik-baik apa yang disampaikan Pak Cok tadi, bukan hanya sekedar pengetahuan tentang arsitektur dengan aspek filosofisnya. Tentunya di zaman modern ini pendidikan arsitek begitu modernnya ilmu pengetahuan tentang arsitektur itu. Berkembang betul arsitektur modern. Akan tetapi ternyata saya yakinnya arsitektur yang modern ini pasti sebagian filosofinya mengadopsi daripada khasanah kebudayaan di masa lalu. Sebab apa? Tidak terpikirkan. Mungkin sekarang sudah ada pondasi beton bertulang cakar ayam atau sosro bahu. Bagaimana membuat sebuah tiang jembatan atau tiang-tiang yang lain yang memiliki daya elastisitas atau daya fleksibilitas dan independen terhadap misalnya sebut saja bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Ternyata dahulu sudah dipikirkan dan sudah diantisipasi. Yang pengalaman tahun 17. Iya. Kalau sekarang mungkin soal banjir dipikirkan oleh Kementerian PU. Nah, dari dulu sudah dipikirkan oleh tetua-tetua zaman dahulu. Padahal sesungguhnya mungkin kakeknya tidak sekolah secara formal. Pengalaman yang menjadi guru. Betul. Ya. Contoh juga mungkin pengairan di Subak dan sebagainya. Benar. Itu aspek-aspek yang sesungguhnya jangan salah. Hanya mereka lebih dulu atau anak-anak yang sekarang lebih belakangan. Persoalannya bukan mana yang lebih hebat, tapi semuanya hebat. Akan tetapi mungkin pada saat itu tinjauan, perspektif, cara berpikirnya berbeda. Tapi fungsinya, substansinya sama. Tujuannya apa? Membuat orang sejahtera, membuat orang aman, membuat orang nyaman. Itulah arsitektur, itulah diciptakan. Saya senang sekali nih bisa ketemu sama-sama lagi yang sudah belasan tahun gak ketemu. Bu Ratu, ya terima kasih banyak. Lain kali ada datang ke Bali berkunjung lah. Iya. Dan ini yang paling penting buat saya, Pak Cok, ini berkunjung hari ini begitu banyak
oleh-oleh buat sahabat-sahabat Iwa tentang arsitektur rumah adat Bali dengan berbagai macam aspek filosofisnya. Ya, semoga berguna Ya. dan mungkin ini merupakan sudut kenangan kita Ya. pertemuan ini. Dan apabila nanti datang ke Bali lagi, ya jangan lupa mampir. Insya Allah, amin amin. Terima kasih. Bu Ratu, terima kasih. Sama-sama. Ya, Oke, silakan ya. Pak Cok sehat-sehat. Saya harus ke Jakarta lagi dan insya Allah nanti kapan-kapan saya akan kembali lagi ke sini. Terima kasih. Iya, mari semua. Sobat Iwa TV, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa warna Indonesia adalah salah satu bentuk refleksi dari kekayaan khasanah budaya Indonesia. Saya atau kita baru saja mengeksplor satu filosofi arsitektur rumah adat, yaitu rumah Bali. Masih banyak rumah-rumah adat lainnya yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Kita baru mengeksplor satu rumah adat dengan segala aspek filosofi arsitekturnya. Masih banyak dari Sambang sampai Merauke, kekayaan budaya Indonesia atau rumah-rumah adat Indonesia. Maka untuk itu saya ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi di warna Indonesia yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga follow dong Instagramnya @iwa.tv. Sampai jumpa lagi di Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Sama Beli Miing.